Halo, selamat datang. Pernah kepikiran gak sih gimana kaum elit di Jazirah Arab kalau lagi kumpul-kumpul? Nah, kali ini kita bakal ngintip dunia yang biasanya tertutup rapat itu. Dari klub mewah yang super glamor sampai camping di tengah gurun yang sepi, kita akan bongkar semuanya. Jadi pertanyaannya simple aja, kayak gimana sih rasanya jadi kaum elit di Teluk pas lagi hangout? Apa cuma soal minum-minum cantik di rooftop sambil liatin pemandangan kota? Wah, ternyata jawabannya jauh lebih seru dan beragam dari yang kita kira loh. Yang paling penting untuk diingat nih, nggak ada satu jawaban yang pas buat semua. Pengalaman eksklusif di sana itu spektrumnya luas banget. Beda negara, beda aturan, beda budaya, ya beda juga cara mereka bersosialisasi. Oke, kita mulai aja ya perjalanannya. Pertama, kita ke tempat yang modelnya mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Kita ngomongin klub-klub ala barat yang ikutin standar mewah internasional. Nah, yang kayak gini banyak banget ditemuin di Uni Emirat Arab sama Qatar. Coba deh kita bandingin. Di Dubai ada Nira Club. Tempatnya keren, ada rooftop lounge, cigar lounge, targetnya para pengusaha sukses. Terus di Doha ada Nets Club. Ini cabang dari klub hits di London. Fasilitasnya ada kolam renang di atap, gym buat para elit dan ekspat. Kelihatan kan polanya? Walaupun detailnya beda-beda dikit, resepnya sama. Tempatnya harus super mewah, anggotanya dipilih, dan pengalamannya harus premium kelas dunia. Terus, kok bisa ya tempat kayak gini ada? Nah, kuncinya itu ada di aturan mainnya, di hukumnya. Di UAE dan Qatar, klub-klub ini biasanya nempel sama lisensi hotel atau restoran. Makanya, mereka boleh secara legal ngejual alkohol buat non-muslim, dan cowok-cowok bisa kumpul bareng. Sesuatu yang, ya, nggak biasa kita lihat di tempat umum di sana. Tapi tetap ya, harus sopan dan ngehargain budaya lokal. Tapi jangan kira semua tempat mewah di Teluk modernnya kayak gini ya. Salah besar. Klub-klub kota ini cuma satu bagian kecil dari cerita. Sekarang kita geser ke sesuatu yang wah beda banget. Oke, sekarang kita terbang ke Oman. Di sini, definisi eksklusif itu bukan soal ruangan ber-AC yang dingin, tapi justru di bawah langit penuh bintang di tengah alam liar. Di Oman, privasi itu kemewahan yang paling mahal. Nah, ini dia kata kuncinya, isolasi yang disengaja. Lupakan deh daftar tamu VIP atau antrian di depan klub. Di Oman, mewah itu artinya kamu bisa punya satu lembah gurun atau pantai pribadi cuma buat kamu sendiri. Benar-benar kebalikannya dari klub sosial yang rame kan? Terus wujudnya kayak gimana? Coba bayangin deh, kamu dijemput buat ekspedisi privat ke Gurun Rub Al Khali. Kamar kamu itu tenda super mewah, fasilitasnya lengkap kayak hotel bintang 5. Makan malam disiapin sama koki pribadi di bawah taburan bintang. Atau mungkin kamu bisa barbekyuan bareng keluarga lokal di sana. Dan yang paling penting, nggak ada orang lain sama sekali, cuma kamu. Ini dia, puncak dari privasi. Oke, kita udah lihat model global di Dubai, terus privasi total di alam liar Oman. Sekarang, siap-siap ya, karena kita bakal lihat perubahan yang paling drastis. Gimana ceritanya kalau malam eksklusif itu sama sekali nggak ada alkoholnya? Selamat datang di Arab Saudi. Di sini lagi ada fenomena baru, panggung sosial yang benar-benar fresh. Motornya, anak-anak muda, kreativitas, dan budaya. Dan ini yang paling keren, semuanya tanpa setetes pun alkohol. Ini benar-benar mendefinisikan ulang apa itu malam eksklusif. Bedanya kelihatan banget. Coba bandingin, launch eksklusif di Dubai itu pusatnya ya koktail mahal sama obrolan bisnis yang serius. Nah, sekarang lihat Beach House di Riyadh. Yang mereka tawarin itu musik EDM live dan studio rekaman. Yang bisa masuk bukan lagi para VIP pebisnis, tapi para seniman dan musisi. Fokusnya geser total. Dari yang tadinya cuma santai-santai pasif, jadi tempat buat berkreasi dan seru-seruan bareng secara aktif. Dan ada satu detail kecil yang menurut saya keren banget. Di Kalila, lounge privat pertama di Jeddah, setiap pipa shisha itu ada nama anggotanya. Ini nunjukin kalau personalisasi dan komunitas itu nomor satu. Jadi bukan lagi soal kamu minum apa, tapi lebih ke pengalaman sosialnya. Shisha bareng, dengerin musik live, makan enak, semuanya berakar di budaya lokal, bukan di bar. Oke, perjalanan kita udah cukup jauh ya, melintasi berbagai macam dunia eksklusif. Nah, sekarang waktunya kita rangkum semuanya, biar dapat gambaran utuhnya. Yuk kita jejerin keempat negara ini, dan lihat perbedaannya. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Kita bisa lihat gimana kebijakan soal alkohol itu ngebentuk banget jenis hiburannya. Di UEA dan Qatar, karena ada lisensi ya, jadinya ada koktail dan beach club. Di Oman, karena terbatas banget, fokusnya lari ke alam dan privasi total. Nah, di Arab Saudi, karena dilarang keras, justru muncul model baru yang super kreatif, yang dasarnya musik, seni, dan komunitas. Keren kan? Jadi kesimpulannya apa?
Satu wilayah Teluk, tapi ternyata isinya banyak dunia yang berbeda-beda kalau ngomongin soal kehidupan sosial kaum elitnya. Dari klub koktail internasional, pesta dansa tanpa alkohol, sampai menyepi di gurun, semuanya ada. Dan lanskap ini terus berubah. Jadi pertanyaan akhirnya adalah, dengan perubahan sosial yang secepat ini, kira-kira pengalaman baru apa lagi ya yang bakal muncul berikutnya? Menarik buat ditunggu.